Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Pak dosen dan teman-teman. Kali ini saya, Victorinus Niron dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan semester 2 akan membahas laporan pengukuran dan perhitungan sudut dan poligon tertutup menggunakan teodolit. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah merupakan bagian dari cabang ilmu geodesi yang secara khusus memfokuskan pada penyelidikan sebagian kecil permukaan bumi melalui proses survei dan pengukuran. Hasil akhir dari bidang ilmu ini berupa pembuatan peta. Pengukuran dilaksanakan untuk berbagai detail, baik yang berasal dari alam maupun yang diciptakan sendiri oleh manusia. Mencakup posisi vertikal atau Z dan posisi horizontal atau X dan Y. Sementara itu, geodesi merupakan disiplin yang luas dalam kajian dan pengukuran. Bidang ilmu ini tidak hanya memetakan serta menentukan posisi daratan, tetapi juga meluas ke perairan dan udara. Keilmuan ini memiliki manfaat yang signifikan untuk berbagai keperluan, seperti menggabungkan analisis, pengambilan keputusan, dan perhitungan statistik guna melakukan pengukuran dan pemetaan lahan. Kemudian, tujuan praktikum dilakukan kemarin, yaitu survei teodolit di lapangan, yaitu saya mahasiswa dapat memahami prinsip kerja teodolit, dapat menguasai pengoperasian teodolit untuk pengukuran pada titik-titik yang telah ditentukan, dan juga dapat mengetahui perhitungan dan plotting data setelah melakukan pengukuran menggunakan teodolit. Ini adalah sketsa lokasi pengambilan data atau survei dilakukan kemarin, yaitu tepatnya di Gedung Perpustakaan Politeknik Negeri Kupang. Para kursor. Ya, kita terlebih dahulu masuk pada pengertian poligon. Poligon secara garis besar adalah metode untuk menentukan posisi horizontal dari titik-titik di lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran sudut dan jarak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data lapangan berupa koordinat horizontal X dan Y. Karena pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang poligon tertutup, karena kemarin kami melakukan surveinya adalah poligon tertutup, maka pembahasan ini akan lebih condong atau lebih mengarah ke poligon tertutup. Kita masuk ke poligon tertutup. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1 kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengkoreksi besaran sudut pada tiap titik segi tersebut. Akan dijelaskan setelah melihat gambar. Ini contoh gambar poligon tertutup, di mana semua titiknya mengikat, akan kembali lagi ke titik awal yaitu P1 menutup. Ini P1, P2, P3, P4, P5, P6 kembali ke P1. Titik kuncinya di sini. Saya jelaskan ini segi 6. Rumus sudut menggunakan rumus sudutnya yaitu N sebagai jumlah poligon dalam satu survei, dalam satu pengambilan data. Misalnya, dan itu tidak menentu ya, itu tergantung ada berapa poligon di lapangan. Misalnya di gambar ini ada 6 poligon, berarti N adalah 6 kurang 2 kali 180. Kalau misalnya gambarnya poligonnya cuma 1 2 3 1 2 1 2 3 kembali 1, itu berarti cuma 3, jadi N nya sama dengan 3. N merupakan jumlah banyaknya poligon. Ini sudah dijelaskan jumlah sudut ya. Jumlah sudut dalam total sama dengan 6 kurang 2. 6 karena tadi jumlah poligon, kurang 2 kali 180 sama dengan 720 derajat. Hasil hitungan ini adalah sudut apabila poligon tersebut benar-benar menutup. Ya, tapi tahukah Anda bahwa pengukuran lapangan tidak bisa seperti itu? Biasanya ada sedikit kesalahan jumlah sudut dalam
karena beberapa faktor di lapangan. Misalkan saya bandingkan pengukuran di lapangan sebelum dikoreksi mendapat sudut dalam besaran 720 54. Kita masuk ke alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan seperti teodolit, alat inti teodolit untuk mengukur besaran sudut horizontal atau sudut datar, dan sudut tegak atau sudut vertikal. Ini penembakan teodolit. Terus statif sebagai dudukan pesawat teodolit ini. Terus ke rambu ukur. Rambu ukur dibedakan dari dua, yaitu rambu jauh dan rambu dekat. Nah, perbedaan rambu ukur jauh dan rambu ukur dekat, ini rambu ukur jauh, sedangkan ini rambu ukur dekat. Perbedaan kedua ini sangat bisa terlihat saat penggunaan di lapangan. Dengan rambu ukur jauh yang memiliki jarak tembak atau jarak bidikan yang jauh. Sedangkan jarak ini rambu ukur dekat yang hanya digunakan dalam beberapa jangkauan jarak saja, tidak bisa jauh. Jadi paksakan jauh, maka akan mengalami sakit mata ya. Terus nifo rambu ini berfungsi sebagai penopang rambu ukur agar kokoh saat dipegang, agar sudutnya tidak lari-lari ya, Terus GPS berfungsi untuk pengambilan koordinat di titik awal pengukuran. Cuma di titik awal diambilnya titik koordinat itu cuma di titik awal, yaitu P1. Terus kompas ya, ini berfungsi untuk mencari arah utara sama seperti GPS, cuma pada titik awal atau P1 poligon utama. Terus meteorol untuk mengukur jarak yang lumayan panjang. Biasanya mengukur jarak misalnya dari P1 ke P2 atau P1 ke detail, biasanya menggunakan meteorol. Terus meter tangan untuk mengukur tinggi alat. Ini lebih efektif di lapangan, digunakan untuk mengukur tinggi alat karena jangka yang pendek ya. Terus pilox berfungsi untuk memberi tanda pada titik, ini untuk menandai titik, misalnya titik detail di mana, titik P2 di mana, P3 di mana, detail di mana. Titik-titik biasanya ditandai pada titik-titik detail. Atau di jalan-jalan raya begitu biasanya dipakai pilox karena lebih mempermudah. Terus palu untuk menandai titik poligon dengan paku, termasuk helm untuk keamanan di lapangan. Terus ini adalah bahannya, paku. Ini untuk penanda titik poligon. Biasanya digunakan pada titik-titik poligon. Kalau detail menggunakan pilox saja. Tapi ini biasanya digunakan di tanah. Kalau titik poligonnya di jalan, bisa juga menggunakan pilox. Terus buku dan pulpen untuk menulis hasil bidikan menggunakan teodolit tadi. Terus langkah praktikum di sini, yang pertama mempersiapkan alat. Terus pastikan semua alat yang digunakan sudah siap dan dapat digunakan dengan maksimal. Terus survei lokasi yang diukur. Terus survei lokasi dipastikan untuk menggambar sketsa agar mempermudah dalam langkah pengukuran berikutnya. Terus mulai menentukan sudut dalam atau sudut luar dengan bantuan sketsa yang kita gambar tadi, yang melakukan survei tadi, gambar sketsa itu untuk menentukan sudut dalam atau sudut luar. Selanjutnya tentukan sudut horizontal baik sudut kiri ataupun kanan, HL atau HR. Tapi dengan catatan harus konsisten. Misalnya sudah memilih dari titik awal memilih sudut kiri HL, berarti seterusnya harus konsisten sampai kembali ke titik P1 harus menggunakan sudut HL. Jika lari-lari seperti titik 1 menggunakan HL, kedua menggunakan HR, maka akan mempersulit dalam perhitungan. Memang bisa tapi mempersulit dalam perhitungan. Terus dalam pengukuran kondisi sudut horizontal ada dalam keadaan biasa dan luar biasa. Sedangkan vertikal hanya sudut biasa saja. Pada saat kondisi sudut biasa, posisi baterai berada di pesawat tapi di bagian kanan, itu untuk posisi biasa, sedangkan untuk posisi luar biasa berada di sebelah kiri.
Kemudian tandai titik yang akan diukur menggunakan pilok atau paku. Ini untuk berdirinya statif pesawat itu terarah, seperti terarah. Kemudian mencari koordinat menggunakan GPS di titik awal dan hanya satu kali saja. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian dirikan alat teodolit di titik yang telah ditandai mulai dari P1 atau poligon 1 dan sampai ke seterusnya sampai selesai. Kemudian catering dan datarkan, recentering dan datarkan. Kemudian cari arah utara menggunakan kompas. Tekan press 0 set itu sekali saja di titik awal, titik P1 seperti GPS. Kemudian mulai mencatat tinggi alat, ini bagian penting, mulai mencatat tinggi alat, bacaan rambu, sudut, dan jarak pada form yang disiapkan. Hitung tinggi alat, P1 dan seterusnya menggunakan meter dengan tangan lalu catat. Ini sangat penting ya dalam perhitungan di lapangan, karena jika satu saja poligon kelupaan maka akan sangat memusingkan atau memperlambat waktu di lapangan. Seseorang memegang rambu untuk dicatat benangnya, namun dipastikan bahwa rambu dipegang dengan keadaan tegak menggunakan bantuan nifo rambu. Ini bantuan nifo rambu agar rambu ukur tidak goyah, tidak bergerak, berdiri kokoh agar pembacaan benangnya lebih mudah. Kemudian mulailah membidik, kemudian catat benang atas, tengah, dan benang bawah pada rambu. Jika alat didirikan pada tempat yang panas, maka gunakanlah payung untuk menutupi alat tersebut. Tadi kelupaan alat itu payung untuk melindungi teodolit dari paparan langsung sinar matahari jika dalam keadaan panas agar pembacaan benangnya tidak buram. Kemudian catat sudut vertikal dan horizontal yang terbaca oleh alat. Pastikan lagi bahwa sudut yang digunakan adalah HR atau HL, harus konsisten memilih salah satu. Seperti yang telah diingatkan pada tahap persiapan, dipastikan bahwa posisi baterai pesawat ada di sebelah kanan jika mengukur sudut horizontal dan vertikal biasa. Dan mengukur sudut horizontal dalam keadaan luar biasa, posisinya berada di bagian kiri pesawat. Kemudian untuk posisi sudut horizontal biasa dan luar biasa hanya berlaku pada titik poligon saja, sedangkan untuk detail hanya sudut biasa. Berikutnya, ukur jarak dari tempat alat ke target yang dibidik menggunakan meterol. Ini dari ukuran meterol, jaraknya agak jauh. Kemudian ini kita masuk ke langkah perhitungan pada Excel. Dalam perhitungan poligon tertutup, sering menggunakan bantuan software Microsoft Word agar mempermudah dan mempercepat perhitungan untuk plotting dan penggambaran. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Masukkan hasil pengukuran sebelum pada Excel sesuai dengan format. Itu format yang ditulis pada kertas. Itu DMS, terus benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Kemudian kemudian ubah format DMS menjadi DD dengan cara D ditambah dalam kurung M dibagi 60 tutup kurung ditambah S dibagi 3600. Kemudian menentukan beta di titik P1. Caranya adalah sudut belakang kurang sudut depan dengan aturan jika beta kurang dari 360 maka jika beta kurang dari 0 maka ditambah dengan 360, dan jika nilainya lebih dari 360 dikurangi dengan 360. Seperti mengambil kesimpulan, nilai beta hanya berada di antara 0 sampai 360. Di luar dari itu berarti ditambah atau dikurangkan. Kemudian beta rata-rata di sudut horizontal biasa, caranya sama dengan average beta sudut horizontal biasa, titik koma, beta sudut horizontal luar biasa. Itu berlaku hanya khusus untuk poligon. Hitungan sigma beta sama dengan sum beta rata-rata, lalu hitung beta syarat dengan aturan sudut dalam sama dengan
N atau jumlah poligon kurang 2 dikali 180. Sudut luar sama dengan jumlah poligon ditambah 2 dikali 180 dengan N adalah jumlah poligon yang tadi jelaskan. Kemudian hitung koreksi sigma B kurang sigma beta kurang beta syarat bagi jumlah poligon. Kemudian hitung terkoreksi sama dengan beta rata-rata tambah koreksi. Kemudian kontrol terkoreksi sama dengan beta syarat. Terus menghitung asimut. Hitung asimut ini pada kursor di lambang asimut. Titik awal langsung didapat asimut dari nilai DD sudut horizontal biasa. Selanjutnya sama dengan asimut N sama dengan asimut banyaknya poligon kurang 1 tambah beta banyaknya poligon tambah 180. Bisa juga dikurang 180 dengan catatan sudut tidak boleh negatif dan tidak boleh lebih dari 360. Jika lebih harus dikurangi 360 dan jika kurang dari 0 harus ditambah dengan 360. Kemudian kontrol asimut awal hasil hitung sama dengan asimut awal hasil pengukuran. Bentuk matematis, jika poligon asimut jumlah poligon sama dengan asimut jumlah poligon kurang 1 tambah beta jumlah poligon kurang lebih 180. Jika detail asimut jumlah poligon sama dengan asimut jumlah poligon kurang 1 tambah beta jumlah poligon tambah beta jumlah detail kurang lebih 180. Kemudian ubah format sudut vertikal ke DD lalu hitung beda tinggi 90 kurang DD. Hitung jarak D dengan rumus pada Excel sama dengan 100 kali dalam kurung benang atas kurang benang bawah kali cos dalam kurung radians dalam kurung jarak tutup kurung 2 kali pangkat 2. Itu hasil jaraknya tidak boleh negatif, itu jaraknya tidak boleh negatif, H tidak boleh negatif. Terus menghitung alfa X dengan rumus pada Excel sama dengan jarak kali sin dalam kurung radians dalam kurung asimut tutup kurung 2 kali. Selanjutnya hitung jumlah alfa X khusus untuk poligon saja, persyaratan sigma alfa X sama dengan 0. Jika tidak maka harus sama dengan koreksi. Koreksi didapat dari jarak sigma D dikali dengan sigma detail dikali Fx. Terkoreksi didapat dari alfa X tambah koreksi. Kontrol jumlah koreksi sama dengan jumlah alfa X tapi beda tanda lalu jumlah terkoreksi hasilnya harus sama dengan 0. Kemudian sigma Y, rumus sigma Y sama dengan jarak kali cos dalam kurung radians dalam kurung asimut tutup kurung 2 kali dengan syarat sigma alfa Y sama dengan 0. Jika tidak maka harus sama dengan koreksi. Nilai koreksi didapat dari jarak dibagi sigma D dikali sigma detail dikali Fy. Terkoreksi didapat dari alfa Y tambah koreksi. Kontrol jumlah koreksi sama dengan alfa Y tapi beda tanda lalu jumlah terkoreksi hasilnya harus 0. Menghitung beda tinggi atau alfa H dengan rumus sama dengan jarak kali tan dalam kurung radians dalam kurung jarak tutup kurung 2 kali tambah tinggi alat kurang benang tengah. Catatan, hitungan koreksi dengan rumus jarak per jumlah jarak dikali Fz jumlah beda tinggi terkoreksi didapat dari alfa H tambah koreksi. Kemudian cara menghitung koordinat X, Y, Z yaitu untuk titik P1 menggunakan koordinat GPS dan Z adalah elevasi. Untuk titik P2 koordinat P1 ditambah dengan terkoreksi yaitu X, Y, Z. Untuk detail yang dibidik dari P1 sama dengan cara di atas tapi digunakan penjumlahan dengan alfa X atau alfa V dan alfa H.
Ya, untuk P3 koordinat P2 ditambah dengan terkoreksi X, Y, Z. Hubungan detail sama seperti di atas namun dijumlahkan dengan koordinat P2. Begitu seterusnya. Kontrol koordinat awal P1 harus sama dengan koordinat P1 hasil hitungan. Setelah melakukan pengambilan data, setelah melakukan analisis data di Microsoft Excel, kini tiba di plotting atau penggambaran pemasukan hasil data di aplikasi Civil 3D. Setelah menghitung poligon pada Excel, maka selanjutnya adalah penggambaran plotting. Sudah. Setelah menghitung koordinat X, Y, Z, maka selanjutnya adalah buat PNZ, di mana P sama dengan poin, E sama dengan S atau X, N sama dengan North atau Y, Z sama dengan elevation atau Z, dan D sama dengan deskripsi atau keterangan. Copy semua data PNZ ke Notepad. Ini contoh kecilnya. Ini kita bahas gambaran kecil. Sebentar akan masuk ke Civil 3D dan akan ada pembahasan di Civil 3D dan tepatnya di Excel dan langsung ke Civil 3D akan dijelaskan di sana. Ini cuma penalaran umum, pengenalan. Klik File Explore untuk membuat file Notepad, lalu klik pilih New dan pilih teks dokumen, kemudian paste data yang sudah di copy tadi dan save. Kemudian buka aplikasi Civil 3D, klik Insert, lalu masukkan data yang tadi sudah dibuat. Terus pada specify point file format, sesuaikan format yang tadi sudah dibuat, lalu tekan OK. Kemudian lakukan zoom extension dengan mengetik ZE. Ini untuk menampilkan titik-titik pada di kursor ini titik-titik pada layar sini. Setelah menampilkan titik, menggunakan ZE untuk menampilkan nama titik seperti detail 1, poligon 1 itu dilakukan cara menggunakan Ctrl A, format semua, kemudian klik point group, point level styles dan description only, hanya untuk menampilkan nama titik saja. Ini di sini nanti dibahas di Civil 3D. Atur skala agar tidak tumpah tindih, ini digunakan skala 0,5 dan 0,2. Terus silakan menghubungkan titik-titik berdasarkan pengukuran lapangan menggunakan command line atau polyline. PL, terus klik PL pada layar, terus enter, hubungkan dari poligon 1 ke poligon 1. Poligon 1 ke poligon 2, poligon 2 ke poligon 3, poligon 3 ke poligon 4. Kemarin kami menggunakan 4 poligon. Jadi seperti itu. Ini titik poligon 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kembali 1. Ini adalah hasil setelah disambungkan. Kemudian kita masuk ke kendala dan masalah. Kendala dan masalah dalam lapangan pasti ada. Ini contoh-contoh kendala saat kemarin kami lakukan survei di lapangan kemarin. Itu yaitu kurang teliti dalam menentukan arah utara pada titik awal sehingga menyebabkan hasil plotting di aplikasi Civil 3D sedikit tidak mirip dengan yang seharusnya. Ini clear gambar. Ini kalau dibandingkan dengan sketsa cukup miring gambarnya. Ini salah dari awal. Titik P1 itu arah utaranya tidak sejajar. Terus pembacaan rambu yang sedikit lelet sehingga memperlambat proses pengambilan data di lapangan. Terus lupa mengukur tinggi pesawat sehingga proses pengambilan data harus diulang dari poligon yang tinggi pesawat tidak diukur. Ini sangat memakan waktu dalam melakukan pengambilan data. Ini harus perlu diperhatikan karena ini sangat penting ya. Ini sangat memperhambat waktu jika lupa mengukur tinggi pesawat. Terus kesimpulan dan saran yang saya dapat dari proses kerja lapangan kemarin, setelah melakukan praktik di lapangan, saya sebagai mahasiswa menjadi tahu dan bisa menggunakan theodolit dan juga bisa melakukan perhitungan menggunakan data
hasil di lapangan, dan juga memplotting data hitung tersebut di aplikasi Civil 3D. Sarannya, sebelum dan sesudah praktek, pastikan peralatan praktek dalam kondisi baik. Mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum sehingga dapat melaksanakan praktek dengan baik dan benar. Kemudian bersihkan dan mengecek semua peralatan praktik sebelum dikembalikan. Yang terakhir, perhatikan dan pahamilah semua arahan dan petunjuk dari pembimbing. Terima kasih. Kita akan masuk ke plotting di Excel dan masuk ke plotting penggambaran di aplikasi Civil 3D. Kali ini kita masuk ke langkah perhitungan dalam Microsoft Word. Pertama-tama kita ubah format DMS menjadi DD agar mempermudah langkah perhitungan. Rumus DD di sini sama dengan D ditambah M dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. Blok ke bawah. Terus mencari beta rata-rata di sini itu hanya sudut beta itu hanya untuk poligon, jadi cuma P2 kurang P4 sama dengan 2 kurang 4. Nah, di sini copy dulu. Nah, karena di sini hasilnya negatif, tadi dikatakan negatif berarti ditambah 360 dengan ini. Kemudian cari sudut, sama seperti mencari DD di sebelah. Sini ubah format sama dengan E ditambah sama dengan E ditambah ini dibagi 60 ditambah S dibagi 3600. Ini beta sama seperti di sebelah dengan ini kurang sama seperti di sebelah ini dikurang copy di sini. Di sini karena hasilnya negatif, jadi ditambah 360. Jadi copy. Ya, untuk mencari B rata-rata di sini rumusnya sama dengan average. Ini di titik sama dengan 70. Copy ini. Terus untuk mencari sigma B sama dengan sini jumlah atas ke bawah. Ya, syarat di sini rumusnya sama dengan jumlah poligon 4 ditambah, karena sudut luar jadi ditambah 2
dalam kurung dikali 180 sama dengan 60. Nah, karena sigma beta lebih besar daripada syarat, jadi dikoreksi, maka di sini sama dengan dalam kurung ini dikurang ini tutup kurung dibagi jumlah poligon 4. Nah, ini diubah ke 2 angka di belakang koma. Nah, ini sini copy, di sini pasti spesial di sini. Oke, terus copy di sini pasti untuk mendapatkan terkoreksi 0 sama nah, untuk terkoreksi di sini kita mengkurangkan dari sini kurang ini. Nah, terus di sini zoom di sini jumlah. Nah, hasilnya sama. Ini 20 di belakang koma. Terus asimut karena menghadap ke arah utara. Jadi di sini sama dengan DD sama dengan, terus pada P2 dengan itu ditambah ini dikurang 180. Terus pada detail ini sama dengan 150. Ini dikunci ditambah ini dikurang 180. Terus ini sama dengan ini ditambah ini dikurang 180. Terus dengan ini kunci ditambah ini dikurang 180. Terus sama dengan ini. Nah, pada sini ada yang lewat dari 360. Jadi di sini dikurang 360. Terus sudut pada sini sama dengan 4 ditambah ini dikurang 180. Terus di sini lebih dari 360, jadi dikurang 360. Terus sama dengan ini kurang detail, kurang tambah tambah ini dikurang 180 sama dengan ini, karena ini lebih dari 360 berarti dikurang 360. Ini juga dikurang 360. Nah, untuk mencari kontrol di sini sama dengan ini
ini ditambah ini dikurang 180, hasilnya harus sama seperti di atas. Nah, ini sudah betul di sini. Sekarang kita mencari DD pada vertikal seperti cara di awal, sama dengan ini tambah ini dibagi 60 tambah ini dibagi untuk mencari healing sini sama dengan rumusnya 90 dikurang D. Ya, sekarang kita cari jarak, rumusnya sama dengan 100 kali dalam kurung benang atas kurang benang bawah tutup kurung kali cos radians kurang ini kurung di 2 terus untuk mencari sigma jarak sama dengan sum. Nah, untuk mencari sigma jarak itu hanya poligon, jadi ini Oke, untuk mencari delta x rumusnya sama dengan jarak kali sin radians asimut. Terus di sini ya, untuk mencari ini sama dengan sum poligon ini ya, terus untuk cari ini sama dengan oke, karena dia punya sigma delta x tidak sama dengan 0, jadi harus cari koreksi. Terus koreksi sama dengan jarak bagi sigma delta kunci kali kunci sama dengan ini untuk mencari poligon saja. Jadi ini di sini, ini di sini. Nah, di sini terus sama dengan sum ini. Hasilnya seharusnya sama. Oke, terus cari terkoreksi. Rumus terkoreksi sama dengan ini dikurang
sini sudah. Oke, setelah itu kita mencari sigma delta y. Kita mencari delta y. Oke, setelah itu kita mencari delta y. Ya, rumus delta y sama dengan jarak dikali cos jarak dikali cos radians radiasin. Oke, sini G Oke, untuk mencari ini sama dengan sum polikon untuk mencari koreksi sama dengan jarak dibagi sigma jarak kunci dikali ini kunci tuh. Ya, sama dengan sum oke, sama. Terus cara mencari koreksi sama dengan ini dikurang ini poligon di sini sum ya. Sekarang kita cari delta H. Mencari delta H rumusnya jarak kaitan radians healing tutup kurung tambah tinggi pesawat kunci kurang benang tengah. Ini terus ini tinggal alat P2 kunci ini tinggal alat P3 terus tinggi alat tipe 4 kunci. Oke,
sama dengan zoom, bikin poligon. Ini koreksi sama dengan jarak bagi sigma jarak kunci kali delta H kunci. Terkoreksi sama dengan kurang Oke, untuk titik koordinat pada P1 kita dapatkan menggunakan GPS. Itu titik awal P1 menggunakan GPS, terus di P2 rumusnya sama dengan ini ditambah terkoreksi delta X itu sama dengan ini kunci ini kunci tambah ini untuk sini sama dengan ini ditambah terkoreksi di sini kunci tambah terus ini sama dengan ini kunci tambah ini harus sama seperti titik koordinat P1. Ini sama dengan ini ditambah ini sama terus sama dengan ini kunci inti kunci tanpa terus selanjutnya ini rumusnya sama dengan ini terkoreksi delta Y, terus ini sama dengan ini kunci tanpa delta Y biasa. Ini sama dengan ini ditambah X terus sama dengan ini kunci tanpa ini sama
Oke, sama, terus sama dengan kunci tambah. Oke, terus berikutnya mengikuti sama dengan tambah koreksi, terus sama dengan ini kunci tambah ini dengan tambah koreksi sama oke, sama, oke. Untuk keterangan bisa mengikuti dari data di lapangan. Oke, setelah mendapatkan data X, Y, dan Z pada P2, P3, dan P4, kemudian kita blok data ini untuk mencari format PENZD. Jadi blokir sini, terus copy sini, copy spesial, terus oke. Kemudian hapus ini, karena hasil masih dalam milimeter, jadi kita bawa ke meter. Sama dengan ini dibagi 1000. Kemudian sesudah dimasukkan ke data PNZD, format PNZD, kita bulatkan karena masih banyak angka di belakang koma. Terus kita keluar data baru. Excel. Terus kita kasih masuk pada sipil 3D.
lines. Menampilkan titik terus ke Ctrl A, scheme scene only, 0,5 agar tidak tumpang tindih. Kemudian kita sambungkan poligon dengan PL, sambungkan dan poligon 1, poligon 2, poligon 3, poligon 4, terus PL untuk menyambungkan detail dari D2, D3, D4, D5, D7 di sini, terus D1, terus ulang lagi ke oke. Kemudian oke, inilah langkah plotting. Terima kasih.